Dalam hal biologis aja itu ada keturunan namanya DNA. Dalam keimanan pun ada keturunan. Jangan sampai anak kita di kedepan harinya, di masa remajanya, di masa dewasanya menjadi sosok anak yang jauh dari ibadah kepada Allah karena mencontoh bapaknya. Dan ketika dia ditanya kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah, dia menjawab, bapak saya tidak pernah mencontohkan kepada saya, bapak saya tidak pernah mengajarkan saya, bapak saya tidak pernah menuntun saya untuk sholat berjamaah di masjid. Lantas dengan apa kita menjadikan tanggung jawab ini kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rasyid Indonesia yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan beberapa pekan yang lalu yang mana ada halangan buat kita di setiap hari Ahad ba'da maghrib. Beberapa pekan yang lalu, mungkin 3 pekan ya, kita diliburkan kajiannya karena uzur syar'i, sedang dalam safar, sedang dalam urusan yang tidak bisa ditinggalkan di luar kota. Jadi malam ini kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, nomor hadis 98, bab mujahadah, bab ke-11 kalau nggak salah, yaitu bab al-mujahadah. Bisa dibaca, bantu pakai speaker. Bab al-mujahadah, kesungguh-sungguhan, nomor hadis 98. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis keempat pada bab al-mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 98 masih berkaitan dengan kesungguh-sungguhan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Kesungguhan seorang hamba di dalam mendekatkan dirinya kepada Rabbnya, kepada Rabbun Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di sini dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ketika kita mengambil panutan, ketika kita mengambil suri tauladan, ketika kita mengambil contoh, tidak lain dan tidak bukan yang paling utama dan yang paling layak untuk kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling patut kita jadikan percontohan di dalam hidup kita.
Wabil khusus yang mengaku dirinya muslim atau muslimah, terlebih khusus lagi yang mengaku dirinya beriman atau mukmin dan juga mukminah. Contoh yang harus benar-benar diikuti, contoh yang benar harus diteladani adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Ya. Jangan berpikiran yang lain-lain dari manusia, apalagi manusia akhir zaman. Ya. Manusia akhir zaman seperti zaman kita sekarang ini sangat sedikit sekali yang bisa memberikan ketauladanan. Dan ketika kita berbicara tentang agama, ketika kita berbicara tentang Islam, ketika kita berbicara tentang hukum syariat, ketika kita berbicara tentang akhlak, maka yang dicontoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafaqqara qadamahu. Dulu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di malam hari, perhatikan ini kisahnya Nabi langsung dari istrinya. Kalau kita berbicara tentang suatu keluarga, siapakah yang paling tahu tentang kehidupan kita di rumah selain istri? Betul nggak? Yang tahu kan istrinya. Segala kelebihan kita yang tahu istri. Segala kekurangan dan aib-aib kita yang tahu siapa? Istri. Segala bentuk perbuatan, tingkah laku, karakter, semuanya yang tahu dalam kehidupan kita, terutama di rumah tangga, adalah istri. Dan ini adalah kehidupan Nabi. Kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tinggal bersama Nabi di rumahnya adalah istrinya. Dan ini istrinya, salah satu dari istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mengabarkan kepada kita, kana yaqumu minal laili, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya di malam hari, hatta tatafattara qadamahu. Beliau bangun di malam hari, apakah cuma bangun doang? Apakah seperti kebanyakan manusia sekarang ketika bangun di malam hari cuma kencing doang? Betul nggak? Bangun jam 1, bangun jam 2, tapi kencing doang ke WC. Betul apa tidak? Kebanyakan gitu ya? Nah. Ini Nabi SAW ketika bangun di malam hari, beliau melaksanakan qiyamul lail. Salat malam. Hatta tatafaqqara qadamahu. Apa? Kalimat di sini tafaqqara artinya adalah sampai membesar kakinya. Sampai membengkak kakinya. Karena apa namanya? Dia terlalu lama melaksanakan qiyamul lail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di malam hari, melaksanakan sholat malam sampai membengkak kakinya. Kemudian fakultu lahu, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan langsung telapak kakinya Nabi bengkak-bengkak. Kakinya Nabi itu membesar karena terlalu lama berdiri. Kita kalau terlalu lama berdiri, ada semacam perubahan pada kaki kita, benar nggak? Itu Anda buktikan, tapi bukan sholat. Ya, Anda mengakui
belum bisa dan mungkin tidak bisa sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Dulu pernah naik bus, ya, pernah naik bus dari Jakarta ke Kuningan. Dulu pernah naik bus dari Jakarta ke Kuningan, naik Luragung Jaya. Kebetulan waktu itu 2 hari sebelum Idul Fitri, penuh ya mobil ya. Ana diri dari terminal Jakarta, dari terminal Kalideres kalau nggak salah ya, sampai di Cirebon diri, kaki bengkak, bener kaki bengkak. Nah ini kebayangan itu ya. Ini kadang duduk, kadang jongkok, kaki bisa bengkak. Ini Nabi SAW bengkak kakinya karena berdiri sholat malam. Kira-kira gimana tuh Nabi khusyuknya, luar biasa. Nah, Fakultu lahu, kata ibunda radhiyallahu anha kepada Rasul, lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Perhatikan di sini ucapan seorang istri bertanya kepada suaminya, lima tasna'u hadha ya Rasulullah. Apa yang engkau lakukan wahai Rasul? Apa yang engkau perbuat wahai Rasulullah? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Perhatikan di sini. Seorang istri kan aneh ya. Ketika melihat suaminya, tiba-tiba dalam tubuhnya ini ada sesuatu yang lain. Coba misalnya antum pulang, naudzubillah, contoh misalnya. Dari mana-mana misalnya ada sedikit luka. Misalnya ada lecet, jatuh dari motor, naudzubillah, atau mungkin kebentur, ada luka, lebam dan sebagainya. Kelihatan sama istri, kira-kira istri nanya nggak? Ali bapak, aku naon ya? Nah benernya, seperti itu ya. Mungkin ya kalau bahasa Sunda. Ini kenapa bapak? Ada apa? Kok kakinya bisa luka begini? Seorang istri bertanya tentang keadaan suaminya, itu adalah suatu hal yang tabiat istri itu seperti itu. Ketika melihat sesuatu yang beda pada tubuh suaminya, akibat sesuatu yang terjadi pada tubuhnya, istri itu bertanya, kamu kenapa bapak? Atau ayah, atau suamiku, AA dan sebagainya. Ini kenapa kok kakinya bengkak? Istri pasti nanya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Apa yang engkau kerjakan wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan sedangkan Allah telah ampuni untukmu dari apa yang telah lalu, dari dosa-dosamu, dan dari apa yang akan datang dari dosa-dosa. Allah telah mengampunimu. Seorang istri yang soleha bertanya kepada suaminya terheran-heran, ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka, Allah sudah mengampuni kamu wahai Rasulullah. Ma taqaddama min dzambika, dari dosa-dosamu yang telah lalu wahai Rasulullah. Wa ma ta'akhkhara, dan dari dosa-dosamu yang belakangan. Allah telah mengampuni yang belum dan yang sudah terjadi. Allah ampuni dosamu ya Rasulullah. Kenapa kamu sholat sampai bengkak-bengkak kaki begini? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Perhatikan di sini jamaah. Jamaah, perhatikan di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Nabi menjawab pertanyaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah tidak boleh
Aku menyukai untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, coba jamaah. Rasa syukurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sholatnya, sholat qiyamul lailnya, sampai sebegitu berbekas pada kedua kakinya. Dan dia sampaikan kepada istrinya, apakah tidak boleh aku suka menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Tuh. Bersyukurnya Nabi langsung diaplikasikan dengan ibadahnya. Bersyukurnya Nabi diaplikasikan dengan mendekatkan dirinya kepada Allah. Bersyukurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diaplikasikan dengan kekhusyuan dalam berkomunikasi memohon keridhaan Allah dengan sholat malamnya. Tuh contoh bagi yang sering mengucapkan saya cinta Nabi, untuk mengingat Nabi, mencontoh Rasul. Bayangkan, kita malu sebenarnya kalau kita melihat dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, lahir dan batin, sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sejauh mana jamaah? Apakah hanya sejauh dari status medsos kita di WhatsApp dan Facebook? Apakah hanya sekedar hiasan lipstik lidah dan mulut kita dengan bersyukur tapi tanpa aplikasi? Apakah rasa syukur kita, na'udzubillah, dibalas kepada Allah untuk bermaksiat kepadanya? Na'udzubillah. Bukannya bersyukur dikasih nikmat oleh Allah, bukannya bersyukur dikasih berbagai macam bentuk keindahan dalam kehidupan dunia, dibalas kepada Allah dengan kelalaian, dengan kemaksiatan, dan dengan kedurhakaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi ngakunya cinta kepada Nabi. Coba jemaah, malu ya? Malu. Malu jemaah. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memastikan terampuninya dosa-dosa Nabi. Arti kata di sini adalah Nabi menjadi orang yang maksum, terbebas dari kesalahan masa lalu dan yang akan datang. Nabi secara ubudiyah, secara ibadahnya selalu berupaya mengaplikasikan rasa syukurnya kepada Allah. Dan selayaknya bagi orang-orang, selayaknya bagi jiwa-jiwa, selayaknya bagi hamba-hamba Allah yang sekarang penuh dengan nikmat yang ada dalam hidupnya, mencontoh Nabi dalam bersyukur. Coba jamaah. Sekarang kita hadir di majelis taklim masjid. Setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, bersyukur. Alhamdulillah. Diberikan badan yang sehat, diberikan jiwa yang sehat, bisa melangkahkan kaki sholat berjamaah di masjid. Jadikan ini bentuk aplikasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Allah berikan kita nikmat kehidupan dengan penghasilan pekerjaan, rizki yang berupa harta dan penghidupan. Bersyukur, harus bersyukur. Allah berikan karir yang baik, Allah berikan keuntungan dalam perdagangan, Allah bukakan solusi-solusi dari permasalahan hidup kita. Bersyukur.
Aplikasikan rasa syukurnya, jamaah. Ketika begitu baiknya Allah kepada diri kita, begitu sayangnya diri kita, begitu sayangnya Allah kepada diri kita, lantas sejauh mana kita berpikir dan merasa diri kita bersyukur kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang afala uhib an akuna abdan syakura, Nabi mengatakan, apakah tidak boleh aku suka menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Sudah jelas Nabi itu ahlul jannah. Nabi itu ahlul jannah, ahli surga. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan Allah diampuni, baik yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi salat malamnya sampai kakinya bengkak. Lantas bagaimana dengan kita, jamaah? Dosa kita banyak. Rasa syukur kita sedikit. Kemaksiatan kita tidak pernah putus. Nikmat Allah begitu berlimpah. Ketika Nabi seperti itu saja sampai bengkak kakinya dengan sholat malam untuk bersyukur, kita syukurnya di mana? Untuk sholat aja males. Apalagi qiyamul lail, apalagi tahajud. Sholat wajib saja yang 5 waktu, ogah-ogahan, males-malesan. Kita bukan nabi, kita nih ahli dosa. Ketika banyak dosa, selayaknya kita sadar diri. Gitu ya jamaah ya. Nabi saja sadar diri. Diberikan begitu banyak nikmat, dia bersyukur dengan aplikasi ibadah kepada Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Kita terlalu banyak menilai diri orang lain, tapi lupa menilai diri kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu banyak menilai orang lain. Si fulan begini, si fulan begitu. Oh ibadahnya begini, ibadahnya begitu. Alirannya ini, alirannya itu. Sampai kita lupa diri untuk ibadah kepada Allah. Sampai kita lupa diri. Nabi saja sholatnya sampai kakinya bengkak. Kita melangkahkan kaki untuk sholat aja nggak mau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kandungan hadis dari hadis nomor 98 ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata para ulama mengatakan bahwasanya di antara kandungan hadis ini, bagi siapa saja, ini kata para ulama ya, di antaranya adalah Dr. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya ini, bagi siapa saja yang dikaruniai nikmat dan diberi anugerah khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib mensyukuri semua itu. Sekarang Anda mau tanya, dari mulai kita membuka mata tadi di pagi hari, di subuh ya, kita hitung sampai sekarang ini, sampai detik ini, hitung berapa banyak nikmat Allah yang telah kita rasakan. Ada berapa Ustaz? Hitung. Banyak berapa? Hah? La tuhsuha. Antum berapa banyak? Hah? Ustaz berapa banyak, Ustaz?
Saking banyaknya sampai nggak bisa ngitung. Ya. Dari mulai kita membuka mata kita di pagi hari, sebelum kita melaksanakan sholat subuh, sampai detik ini, kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita dan kita nikmati. Sampai saat ini kita tidak bisa menghitungnya. Berapa jumlah nikmat Allah yang kita rasakan. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah teraplikasikan? Jamaah, ketika kita mempunyai akal yang sehat dan hati yang bersih, coba sedikit banyak kita studi banding. Studi banding coba ke rumah sakit. Studi banding ke rumah sakit. Ketika orang-orang tergeletak di dalam kasur-kasur pembaringan yang penuh pesakitan, di saat selang-selang impusan melekat pada tangannya, ketika tabung-tabung oksigen melekat di hidungnya, ketika jarum-jarum suntik menancap di kulitnya, ketika obat-obatan dipaksa masuk ke dalam tubuhnya, ketika kesakitan dirasakan oleh tubuhnya, apakah kita merasakannya sekarang? Tidak. Lantas, apa alasan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lantas, di mana rasa malu kita ketika nikmat ini luar biasa di hari ini? Ketika kita tidak aplikasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah harus menunggu sakit dulu? Apakah harus menunggu terkapar di rumah sakit dulu? Apakah harus menunggu sekarat dan koma dulu baru ingat bersyukur? Jawabannya ada pada diri kita. Ketika kita mempunyai akal yang sehat dan hati yang bersih, pasti menjawab, saya akan bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat ini. Buktikan, jamaah. Buktikan. Karena Nabi SAW membuktikan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kandungan dalam hadis ini, kata para ulama, di antaranya juga ditulis di sini oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, bahwasanya kenikmatan yang diperoleh semestinya menambah rasa syukur. Kenikmatan Allah yang ada pada hidup kita sekarang harusnya menambah rasa syukur. Dan rasa syukur itu menambah kesungguh-sungguhan di dalam ta'abbud, di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang lain di sana dalam keadaan lapar, tidak mempunyai makanan, kita di sini di rumah ada makanan dan perut dalam keadaan kenyang. Bersyukur nggak kita? Ketika orang lain di sana tidak mempunyai mata, yang satu matanya mungkin buta, atau mungkin tidak bisa melihat, mata kita bisa melihat dengan baik. Bersyukurkah kita? Ketika di sana ada orang yang kakinya cacat, tidak bisa melangkah, tidak bisa berjalan, atau tidak sempurna, kita sekarang bisa dengan gagah melangkah ke sana kemari dengan kedua kaki kita. Bersyukurkah kita? Ketika kita dikaruniai keluarga, istri dan anak-anak yang sehat, di sana banyak orang yang tidak mempunyai pasangan dan tidak mempunyai anak. Bersyukurkah kita? Ketika kita mempunyai pekerjaan, mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarga kita, di sana banyak sekali orang yang sekarang pusing bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya. Bersyukurkah kita? Dan ketika kita berkata, saya bersyukur ya insya Allah,
Mana aplikasinya? Ketika Nabi saja sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, kita sholatnya bagaimana jemaah? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaknakan di dalam hidup kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang terbaik di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala uhibba an akuna abdan syakura. Nah, azan jam berapa jemaah? Hah? Jam 7 lewat 6. Toib. Hadis nomor 98 adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab Fathul Bari dituliskan, di dalam kitab, di dalam jilid ke-8 nomor hadis 584, dan hadis ini ada di dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 2821, berarti hadis ini adalah muttafaqun alaih. Derajat kesahihannya adalah tidak diragukan lagi. Dan begitu pun diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang lain dalam beberapa kitab sunan, bahwasanya hadis ini hadis yang kuat, bisa dijadikan sebagai sandaran dalil atau hujah buat kita bisa mengikuti bagaimana kesungguhan ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, di antara bentuk dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bentuk respek kita, bentuk gercep kita ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada ketaatan. Betul nggak? Jamaah, ketika kita diberikan kebaikan oleh orang lain, misalnya, ini contoh, kita punya tetangga baik hati. Kita punya tetangga baik hati. Kita nggak punya makanan, dikasih makanan sama dia, akhirnya bisa makan. Kita sakit, dijenguk sama dia, bahkan dikasih uang untuk berobat. Kita ada kesulitan keuangan, kita dikasih pinjam, bahkan mungkin diberikan bantuan untuk bisa kita sedikit leluasa dari kesulitan kita. Ketika kita punya tetangga yang begitu baik dan perhatian kepada kita, suatu hari tetangga itu memanggil kita ke rumahnya, datang kemari, kira-kira datang nggak? Datang nggak Ustaz? Datang. Ini orang baik banget sama saya. Oh, ini orang baik ini. Saya nggak punya makanan, dikasih makan. Saya sakit, dijenguk, dikasih uang buat berobat. Saya kesulitan ekonomi, dikasih uang, dipinjemin, atau mungkin dikasih, nggak usah pakai minjem. Ini orang baik banget, luar biasa. Wah, ini kalau kita nggak baik sama dia ini, wah, kita nggak tahu diri ini. Bener nggak? Ketika dipanggil sama tetangga yang baik itu, kita langsung datang tanpa mikir panjang. Lantas, dengan manusia kita begitu ingin balas budi, kenapa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik dunia dan raga ini, kita selalu melalaikan dari apa yang Allah perintahkan. Kenapa kita begitu respek kepada manusia, tapi kita sering mengabaikan Robnya manusia? Kenapa kita sering gak enakan dengan pikiran dan mulut manusia, tetapi kita tidak enak atau kita tidak takut dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul nggak? Kalau sama orang kita takut diomongin, takut dinyinyirin, takut dijauhin. Tapi sama Allah terkadang kita nggak takut, kita lupa. Semua yang ada pada diri kita dari atas kepala sampai kaki ini dari Allah. Dari apa yang kita punya, dari kenikmatan di dunia ini dari Allah. Kenapa kita tidak respek kepada Allah sebagaimana kita respek kepada manusia? Betul? Bahkan harusnya lebih. Begitulah manusia. Laqad khalaqnal insana fi
kabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu adalah yang paling banyak berkeluh kesah. Begini berkesah, besini berkesah. Tapi sedikit bersyukur, banyaknya berkeluh kesah terus. Berkeluh kesah, kenapa begini, kenapa begitu, rasa syukurnya mana? Begitulah jamaah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi masuk waktu Isya. Kita jeda dulu untuk adzan Isya. Setelah adzan Isya, kita lanjutkan dengan forum tanya jawab. Ini sudah ada 2 pertanyaan di meja kami dari jamaah yang masuk ke official Masjid Ar-Rasyid. Insya Allah kita jawab pertanyaannya setelah kumandang adzan sholat Isya. Siapa yang mau adzan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala afdolil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rasyid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kumandang adzan Isya, sambil menunggu jamaah yang lain melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah Isya di masjid, kita ambil beberapa waktu singkat untuk menjawab pertanyaan yang datang melalui official Masjid Ar-Rasyid Indonesia. Ada beberapa pertanyaan di sini. Ini cukup banyak, ada sekitar 6 lembar pertanyaan. Cuman rata-rata senada lah pertanyaannya ya. Jadi kita gabungkan saja menjadi satu pertanyaan. Saya akan menjawab berusaha dengan ilmu yang saya miliki, dan ketika saya tidak bisa jawab, saya akan bilang tidak tahu. Ya. Ini ada pertanyaan kurang lebih seperti ini jamaah. Kurang lebih ya. Ustadz, bagaimana cara kita memperbaiki adab kepada Allah? Contohnya bergegas pergi ke masjid ketika adzan berkumandang. Tadi kan sudah dibahas ya. Di antara salah satu adabnya adalah mengaplikasikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, saya berpesan buat diri pribadi, buat diri saya pribadi dan buat kita semua, bahwasanya sholat ini adalah bentuk ibadah yang paling fundamental bagi seorang muslim dan muslimah, wabil khusus seorang laki-laki. Ya. Ibadah sholat ini adalah yang paling fundamental. Apa fundamental? Yang paling seharusnya kuat, dipegang teguh untuk dilaksanakan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Ketika kita berbicara adab, banyak adabnya. Kalau dirinci 1, 2 adab, 1 adab kedua, adab ketiga. Datang ke masjid harus dengan begini, masuk ke masjid dengan harus begini, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid begini, ketika mendengarkan azan membaca ini, itu banyak sekali adabnya. Cuman satu yang harus kita ingat jamaah, apalagi kita sebagai seorang laki-laki muslim ketika mendengarkan azan dan kita ada di rumah, ya, ingat kita adalah contoh buat anak-anak keturunan kita. Betul nggak? Seorang laki-laki, seorang bapak adalah contoh buat anggota keluarganya. Ketika kita bergegas dalam taat kepada Allah, semoga itu menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Karena yang pertama kali dicontoh oleh keluarga kita, istri kita, anak-anak kita adalah bapaknya.
Ketika kita ingin menjadikan anak kita anak yang soleh, ketika kita ingin menjadikan anak kita anak yang solehah, contoh yang pertama adalah dari diri kita. Dan yang paling pertama kita harus perhatikan dengan penuh adalah sholat kita. Bagaimana anak itu akan mencontoh bapaknya ketika bapaknya rajin sholat dengan tepat waktu. Anak akan melihat contoh dari bapaknya. Dan anak pun akan mencontoh bapaknya ketika bapaknya itu lalai dari sholat. Anak akan mencontoh, bapak saya nggak pernah sholat. Bapak saya nggak mau ke masjid. Bapak saya nggak pernah sholat berjamaah. Bapak saya ogah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Itu dicontoh sama anaknya. Dan kita kepengen anak kita soleh dengan contoh yang seperti ini. Coba bapaknya. Dan kita harus menanamkan rasa malu dalam diri kita. Ketika kita malas untuk ibadah kepada Allah, ketika kita malas-malesan untuk menyeru panggilan Allah, jangan sampai kemalasan ini, jangan sampai karakter jauh dari Allah ini terwarisi kepada anak-anak kita. Kalau dalam istilah biologis ada namanya DNA, benar nggak? DNA genetik. Ini anak si fulan, DNA-nya ngikut bapaknya apa nggak? Betul nggak? Dalam hal biologis aja itu ada keturunan namanya DNA. Dalam keimanan pun ada keturunan. Jangan sampai anak kita di kedepan harinya, di masa remajanya, di masa dewasanya, menjadi sosok anak yang jauh dari ibadah kepada Allah karena mencontoh bapaknya. Dan ketika dia ditanya kenapa kamu tidak beribadah kepada Allah, dia menjawab, bapak saya tidak pernah mencontohkan kepada saya. Bapak saya tidak pernah mengajarkan saya. Bapak saya tidak pernah menuntun saya untuk sholat berjamaah di masjid. Lantas dengan apa kita menjadikan tanggung jawab ini kepada Allah? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin memperbaiki diri kita, adab-adab kita, mulailah dari amalan yang paling fundamental, yaitu sholat. Sholat jamaah. Kita jangan menjadi penonton di dalam sholat. Ketika orang melangkah ke masjid, kita hanya menonton. Ketika orang berjamaah, kita hanya menjadi penonton. Jangan sampai kita nanti ditonton sama anak kita. Oh, bapak saya seperti itu. Malu jamaah. Malu kepada Allah. Ketika kita tidak bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita. Anak-anak kita akan besar. Anak-anak kita akan berpikir. Anak-anak kita akan bisa bermain logika. Ketika dia diperintah sama bapaknya untuk taat kepada Allah, dia akan menjawab, bapak saja tidak pernah mencontohkan kepada saya. Malu jamaah. Malunya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, begitu ya jamaah ya. Jadi sebelum kita hal-hal lain, perbaiki hubungan kita dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin urusan kita lancar, perbaiki sholat kita. Ketika kita ingin rumah tangga kita harmonis, perbaiki sholat kita. Ketika kita kepengen bisnis kita lancar, perbaiki sholat kita. Ketika ingin karir kita baik, perbaiki sholat kita. Sholat adalah cerminan utama seorang muslim. Dan ketika kita ingin menjadi anak-anak keturunan kita soleh dan soleha, contohkan dulu dari diri kita. Jadilah kita contoh yang baik buat anak-anak keturunan kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Dan kita semuanya mohon ampun kepada Allah dari segala kekhilafan dan dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja. Kita akhiri majelis kita pada hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.